Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, nama budaya dan salam kebajikan bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok Bangku Hijau akan menjelaskan tentang buku yang berjudul Hancurnya Armada Sekutu yang dibuat oleh Dino Octavino. Buku ini berisikan tentang awal mula Jepang dan menyerang Hindia Belanda. Buku ini berfokus tentang bagaimana Jepang menyerang Hindia Belanda melalui laut, yang dimana menjadi awal mula kehancuran Armada Sekutu di Hindia Belanda. Untuk lebih lanjut akan dijelaskan oleh kelompok-kelompok kami. Stay tune ya. Pada tanggal 7 Desember 1941, pertempuran di Laut Jawa menjadi puncak kedikdayaan Jepang sebagai sebuah kekuatan di kawasan Asia Pasifik. Dari kehancuran kapal-kapal perang utama sekutu bencana di Pearl Harbor, peperangan di Teluk Siam membuat Jepang bergerak secara luas di wilayah Asia Tenggara. Organisasi yang buruk dan juga perbedaan kepentingan membuat sekutu kesulitan, kemudian hancur di tangan Kekaisaran Jepang. Penyerangan Jepang untuk merebut wilayah-wilayah yang strategis seperti Hong Kong, Malaya, Filipina, dan Hindia Belanda. Pergerakan penyerbuan Jepang ke wilayah Hindia Belanda sendiri digambarkan seperti gurita yang merebut sesuatu dengan preparatornya. Strategi militer Jepang yang sangat agresif dan taktik diskret versi Pasifik yang dilakukan dengan penggunaan armada laut dan penggunaan udaranya menjadi dominasi yang sangat kuat untuk invasi suatu wilayah. Demi menghadapi gempuran Jepang di kawasan Asia Pasifik, maka terbentuklah ABDACOM, American British Dutch Australian Command, yang dimana dipimpin oleh Sir Archibald Revel sebagai panglima tertinggi ABDA dan juga dikomandoi oleh Thomas C. Hart sebagai pemimpin ABDA Float yang berperan penting terhadap penghancuran armada sekutu. Jepang dikenal dengan armada lautnya yang kuat di wilayah Asia Pasifik, dengan pasukan yang disiplin, didukung dengan teknologi yang mumpuni, seperti kapal induk, kapal penjelajah, kapal destroyer, dan pesawat tempur jarak jauh, yaitu Zero, menjadi patok mematikan pada kapal sekutu pada saat itu. Sementara itu, ABDACOM meskipun memiliki kekuatan yang sangat besar secara global, namun mereka memiliki kesulitan dalam menghadapi peperangan di Asia Tenggara. Bisa dibilang mereka memiliki kekuatan militer yang sangat terbatas dibandingkan Jepang. Hal ini mungkin menjelaskan bagaimana ketimpangan kekuatan ini menjadi faktor kunci dalam kekalahan sekutu di kawasan tersebut. Pada babak 4, ini berfokus pada strategi Jepang untuk mengepung Pulau Jawa, pusat kekuasaan Hindia Belanda. Setelah menguasai Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi, Jepang memanfaatkan posisi strategisnya untuk mengisolisasi Jawa. Mereka menghancurkan jalur komunikasi dan suplai sekutu, membuat pulau tersebut semakin rentan. Penulis menggambarkan ketegangan yang dirasakan oleh para pemimpin militer dan masyarakat di Jawa ketika pengepungan semakin dekat. Penyerbuan ini dimulai dengan serangan udara yang sangat intensif, di mana pesawat Jepang menghancurkan pangkalan militer dan infrastruktur vital di pulau tersebut. Jepang menggunakan taktik diskret yang cepat dan efektif, memanfaatkan keunggulan udara dan mobilitas pasukan daratnya. Dalam waktu singkat, pasukan Jepang mengepung kota-kota di Pulau Jawa, termasuk Batavia, dan memaksa sekutu untuk bertahan dalam posisi yang sangat terdesak. Bab 5 ini merupakan serangan langsung Jepang ke Jawa. Operasi ini merupakan puncak dari kampanye militer Jepang di Hindia Belanda. Penyerbuan melibatkan invasi dari berbagai penjuru dengan pasukan amfibi Jepang mendarat di titik-titik strategis seperti Banten, Wetan, dan Krayan. Bab ini menyoroti keberhasilan pasukan sekutu dan pribumi yang mencoba melawan, meskipun akhirnya mereka kalah karena kesulitan militer Jepang. Pertempuran Laut Jawa berlangsung selama 12 minggu pertama dari invasi ini dan ditandai dengan serangkaian pertempuran yang sangat merugikan bagi sekutu. Buku ini menekankan bahwa pertempuran ini bukan hanya tentang kapal perang, tetapi juga menunjukkan transisi dari yang asalnya kapal perang ke dominasi udara. Pesawat terbang Jepang terbukti lebih efektif daripada kapal perang dalam konteks pertempuran ini, yang menandai akhir era dominasi laut sekutu seperti Inggris, Belanda, dan Amerika, dan memperkuat posisi Jepang sebagai kekuatan dominan di Pasifik. Secara keseluruhan,
Bab 5 tentang Jepang mengepung dan menyerbu Jawa dalam bukunya Nino Ottolino yaitu Hancurnya Awan Sekutu mencerminkan tragedi dan kegagalan strategis yang dialami oleh sekutu serta menyoroti keunggulan taktis dan teknologi militer Jepang pada masa itu. Bab ke-6 ini akan menjelaskan suatu bencana di Laut Jawa. Bab yang menggambarkan pertempuran laut yang tragis bagi sekutu di Laut Jawa yang berakhir pada waktu bulan Februari tahun 1942. Armada sekutu yang terdiri dari berbagai kapal perang seperti ada kapal perang Belanda, kapal perang Inggris, kapal perang Amerika dan Australia menghadapi kekuatan laut Jepang yang lebih jauh terorganisir. Pertempuran ini menjadi suatu bencana yang sangat besar bagi para sekutu. Dengan banyaknya kapal, mereka ditenggelamkan. Penulis mungkin menyoroti nasib para pelaut yang menjadi para korban. Baik ada yang gugur maupun yang selamat. Tapi yang selamat itu ditangkap oleh kawanan Jepang. Di sini saya akan menjelaskan tentang bab setelah pertempuran Laut Jawa pertama. Bab ini menggambarkan saat-saat akhir perlawanan sekutu di Jawa. Setelah kematian Laksamana Kalayodoman, tampuk kekuasaan beralih ke tangan Laksamana Hekwarar. Setelah itu, dia memerintahkan sisa-sisa kapal yang masih selamat untuk berlayar ke pelabuhan Tanjung Priuk demi menghindari kehancuran total armada. Setelah mereka selesai mengisi bahan bakarnya, armada yang tersisa hendak lanjut berlayar ke Australia. Tetapi di tengah jalan, mereka dicegat oleh armada laut Jepang dan terjadilah Perang Laut Kedua yang berlokasi di Selat Sunda. Setelah berbagai kekalahan di darat, laut maupun udara, pasukan Belanda akhirnya menyerah pada Jepang pada Maret 1942. Bab ini mungkin dipenuhi dengan nuansa kesedihan dan keputusasaan baik dari sisi militer maupun masyarakat sipil yang terperangkap dalam konflik. Kekalahan ini menandai akhir dari kekuasaan kolonial Belanda di Indonesia untuk sementara waktu. Bab 8. Jepang melajari lautan dengan jatuhnya Jawa. Jepang menjadi kuasa yang tak terbantahkan di lautan Asia Tenggara. Pertempuran Laut Jawa menghasilkan kerusakan yang cukup besar berupa 5 kapal penjelajah dan 13 kapal perusak. Di bab ini menggambarkan bagaimana dominasi Jepang di laut memungkinkan mereka untuk mengontrol perdagangan dan suplai di kawasan tersebut. Dan juga dijelaskan bahwa pihak sekutu mulai menghancurkan properti perang mereka seperti kapal yang masih tersisa agar tidak dipakai oleh pihak Jepang. Namun penulis mungkin juga menyisipkan tanda-tanda awal kejatuhan Jepang seperti meningkatnya perlawanan dari sekutu di Pasifik dan tekanan ekonomi yang mulai dirasakan Jepang pada saat itu. Perang di Laut Jawa menyisakan luka mendalam bagi tawanan perang dan penyintas. Dengan semangat Bushido, pasukan Jepang memandang tawanan sebagai hina, memperlakukan mereka dengan kejam, kelaparan, kerja paksa, hingga siksaan brutal. Tragedi bertambah ketika penyintas yang melarikan diri dibunuh oleh orang Indonesia demi pengakuan oleh pasukan Jepang. Di laut, mereka yang mencoba bertahan dibiarkan tenggelam tanpa pertolongan. Sementara itu, pekerja paksa di kapal-kapal sempit menghadapi penyakit, kematian, dan mayat yang dibuang begitu saja ke laut. Perang ini menjadi saksi atas kekejaman yang tak terbayangkan.